Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan Menuju Doa yang Dijawab. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau telah mengasihi kami dan kasih-Mu itu tiada berkesudahan. Bapa, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu tentang jalan menuju doa yang dijawab. Kami rindu untuk dapat memahami hati-Mu, untuk mengetahui bagaimana kami dapat datang kepadamu dengan penuh keyakinan, dan untuk melihat akan kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap permohonan doa kami. Seringkali kami merasa ragu, merasa khawatir, atau bahkan menjadi kecewa ketika doa kami belum terjawab sesuai dengan keinginan kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau senantiasa Allah yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan hadirat Allah. Sebuah dialog yang begitu mendalam antara Sang Pencipta dengan kita sebagai ciptaan. Namun seringkali kita bergumul dengan pertanyaan, mengapa ada doa yang terasa dijawab, tetapi ada pula doa yang seolah-olah tidak kunjung tiba akan jawabannya. Renungan ini hadir untuk mengajak kita menelusuri sebuah prinsip kunci dalam kehidupan doa yang efektif dan memuaskan, yaitu mengutamakan kehendak ilahi di atas keinginan pribadi kita. Dalam kerendahan hati, kita akan bersama-sama menggali bagaimana mencari dan memprioritaskan rancangan Tuhan dalam setiap permohonan doa-doa kita. Ini bukan tentang menekan keinginan hati kita, melainkan tentang menyelaraskan antara apa yang kita rindukan atau apa yang kita inginkan dengan apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna daripada apapun yang bisa kita bayangkan atau apa yang bisa kita pikirkan. Melalui penekanan dan juga ketaatan, melalui penyerahan diri dan juga iman yang teguh pada kedaulatan Tuhan, kita akan menemukan bahwa doa yang dijawab bukanlah sekedar terpenuhinya daftar permintaan kita, melainkan suatu transformasi batin yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Bapa. Kiranya renungan ini memperbarui semangat kita dan menuntun kita pada suatu pemahaman yang lebih baik lagi tentang kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan pada akhirnya membawa kita pada suatu pengalaman yang penuh sukacita, bagaimana kita dapat melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan segala kebaikan. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku, ayat ini menantang kita untuk merenungkan motif di balik setiap doa-doa kita dan mengapa terkadang
doa-doa kita terasa kering. Meskipun kita berseru kepada Tuhan dan kita tidak menerima apa yang kita minta. Seolah-olah doa-doa kita itu menguap begitu saja tanpa ada kejelasan akan jawaban Tuhan. Mengapa doa kita seolah-olah tidak diterima? Rasul Yakobus menunjukkan pada satu alasan yang sangat mendasar, yaitu salah dalam berdoa. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mendengar atau tidak peduli akan apa yang kita doakan atau apa yang kita minta. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu ketidaksesuaian antara keinginan hati kita dan juga dengan rancangan Allah atas hidup kita. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Memuaskan hawa nafsu adalah inti dari masalahnya atas doa-doa kita yang seolah-olah tidak dijawab. Hawa nafsu di sini merujuk pada suatu keinginan akan keegoisan kita, akan ambisi duniawi kita, atau hasrat kita yang berpusat pada diri kita sendiri. Dan semuanya itu tidak sejalan dengan kemuliaan Tuhan atau tidak sejalan bagi rancangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan jika ada seorang anak yang terus-menerus meminta mainan yang harganya mahal, tetapi permainan yang diminta itu hanya untuk pamer kepada teman-temannya, dan itu tidak bermanfaat bagi anak itu. Atau ada seorang dewasa yang berdoa demi kekayaan, demi kepuasan pribadinya agar dia dihormati oleh orang lain. Tuhan sebagai Bapa yang bijaksana tidak akan memberikan sesuatu yang akan merusak hidup kita atau menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Doa yang salah adalah doa yang berpusat pada keegoian tentang kepada diri kita, tentang keakuan kita, daripada doa tentang kemuliaan Allah atau bagi kami antara kita dan orang lain. Saudaraku, ayat ini memanggil kita untuk melakukan suatu introspeksi diri yang sangat mendalam. Sebelum kita ini menjadi frustasi atas doa-doa kita yang tidak kunjung dijawab Tuhan, maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apa sih motif yang sebenarnya di balik setiap permintaan doa-doaku ini? Apakah saya berdoa untuk kemuliaan Tuhan? Atau saya hanya berdoa untuk kenyamanan atau untuk keuntungan pribadi saya sendiri? Apakah yang saya minta itu membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Atau justru malah menjauhkan hidup saya dari hadirat Tuhan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri kita sendiri dan silakan dijawab dengan jujur. Ini bukan berarti bahwa kita ini tidak boleh meminta untuk kebutuhan pribadi kita. Tuhan itu peduli pada setiap detail hidup kita. Namun penting untuk memastikan bahwa apa yang kita minta itu bukan permintaan pribadi. Hati kita tetap tertuju pada kehendak Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Doa yang efektif itu berakar pada iman dan pada ketaatan kita pada Tuhan, dengan tujuan akhir untuk memuliakan Tuhan dan untuk memajukan kerajaan Tuhan, bukan untuk kesejahteraan kita sendiri, tetapi sesungguhnya segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita terima
harus mencerminkan akan kasih Tuhan. Saudaraku, kalau kita berdoa, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan, maka doa-doa kita akan berubah. Bukan sesuatu hal tentang memuaskan diri kita, tetapi bagaimana kita hidup lebih baik, hidup lebih taat, dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Doa akan menjadi kurang tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, dan menjadi lebih tentang mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang mendorong kita untuk meminta hal-hal yang sesuai dengan rancangan ilahi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita. Doa yang benar bukan sekedar menyampaikan daftar keinginan kita, tetapi suatu komunikasi yang mendalam, yang akrab, yang dekat dengan Allah Bapa, di mana kita mencari hikmat Tuhan dan juga menemukan suatu kekuatan untuk kita dapat hidup seturut akan kehendak Tuhan. Ketika motif kita dalam berdoa menjadi murni dan keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan, kita dapat yakin, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang jawaban doa yang dari Tuhan itu adalah tunggu dulu. Banyak orang berpendapat bahwa menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, sehingga kita menjadi tidak sabar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ketidaksabaran menunggu jawaban dari Tuhan, inilah yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Daud dalam Mazmurnya menasihati, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara dapat baca dalam Mazmur 27 ayat 14. Sudah menjadi sifat alamiah bahwa manusia umumnya itu menginginkan segala sesuatunya terjadi dengan segera, dengan instan, termasuk jawaban doa yang doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Tuhan. Kita inginnya Tuhan langsung menjawab dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan waktunya kita yang kita mau. Dan ketika pertolongan Tuhan sepertinya berlambat-lambat, maka kita pun akan menjadi kecewa, menjadi menyerah di tengah jalan, dan kita tidak mau lagi berdoa. Bahkan beberapa orang menjadi marah pada Tuhan. Saudaraku, berdoa itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan konsistensi dalam kita melakukannya. Karena itu, Tuhan Yesus menasihati kita agar kita berdoa tidak jemu-jemu. Jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja menyatakan doa kita. Bukan Tuhan itu sengaja mengulur-ulur waktu, tetapi Tuhan itu tahu yang tepat dan tahu yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat, dan waktu Tuhan itu juga tidak terlalu cepat. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, penggalan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya adalah suatu kalimat yang singkat
namun mengandung kedalaman makna yang sangat luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita akan hikmat Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Seringkali kita ini merasa tidak sabar dan ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita, dan waktunya kita. Namun firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa ada waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk segala sesuatu, dan pada waktu yang tepat maka Tuhan akan menjadikan semuanya terlihat indah, dan itu ada dalam hidup kita. Hidup yang indah. Karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita pasti mengalami berbagai macam musim. Musim sukacita, musim duka cita, musim kelimpahan, dan juga ada musim kekurangan. Ada saatnya kita menanam dan ada saatnya kita akan menuai. Ada saatnya kita membangun dan ada saatnya kita merombak. Sebagai manusia, kita cenderung memiliki jadwal sendiri, memiliki rencana sendiri, memiliki maunya sendiri, memiliki ekspektasinya sendiri tentang bagaimana hidup kita seharusnya berjalan. Namun firman Tuhan yang kita baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A menantang kita untuk menyerahkan kendali sepenuhnya hanya pada Tuhan. Proses hidup menunggu waktunya Tuhan ini mungkin tidak selalu nyaman atau tidak selalu menyenangkan bagi banyak orang. Ada penundaan yang membuat kita menjadi bertanya-tanya. Ada kegagalan yang membuat kita, beberapa orang, menjadi putus asa. Dan ada masa-masa yang terasa begitu sulit, begitu rumit, penuh tantangan, penuh rintangan. Namun, justru dalam masa-masa menunggu waktunya Tuhan inilah iman kita diuji, iman kita dibentuk. Kita belajar untuk bersabar, belajar untuk berharap, dan belajar untuk tetap percaya bahwa di balik semua yang terjadi itu, Tuhan sedang bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidup kita yang selalu setia, yang selalu taat, dan yang hanya berharap pada Tuhan saja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, frasa indah pada waktunya tidak berarti bahwa segala sesuatu akan terlihat sempurna atau terlihat mudah dari awal sampai akhir. Seringkali keindahan itu baru terlihat setelah kita melewati berbagai macam proses yang panjang, proses yang tidak mudah. Seorang seniman yang membutuhkan waktu untuk menciptakan suatu mahakarya, Tuhan juga membutuhkan waktu untuk membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang indah dan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pikirkanlah sebuah biji yang kita tanam. Awalnya biji itu tersembunyi di balik tanah. Dan sinar matahari, biji itu akan bertumbuh, menghasilkan tunas yang kecil. Kemudian terus bertumbuh, muncul batang, muncul daun. Dan pada saatnya akan menghasilkan buah-buah yang baik. Proses ini membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, tetapi hasilnya adalah keindahan dalam hidup kita. Demikian pula dengan hidup ini. Ada masa-masa pertumbuhan yang tidak terlihat, masa-masa di mana kita merasa tersembunyi. Tetapi Tuhan terus bekerja, Tuhan sedang bekerja dalam diri kita, mempersiapkan kita untuk apa yang akan datang. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaannya.
Tuhan ingin menguji kesabaran kita, menguji ketekunan kita, dan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya hanya pada Tuhan. Yang pasti, janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, merenungkan firman-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, firman-Mu ini sungguh menusuk hati kami. Seringkali kami mendekat kepadamu dengan daftar permintaan yang panjang, bukan dengan hati yang rindu akan kehendak-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa tidak jarang doa-doa kami itu dicemari oleh keinginan kedagingan kami dan oleh hawa nafsu kami sendiri. Ya Tuhan Allah kami meminta untuk kesenangan kami sendiri melalui doa kami, untuk kehormatan kami pribadi, untuk kekayaan duniawi, dan bahkan terkadang untuk memuaskan ambisi yang tidak sesuai dengan rencana-Mu yang kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami telah menjadikan doa sebagai alat untuk mencapai keinginan pribadi kami, bukan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk semakin mengerti akan Engkau, dan untuk selaras dengan kehendak-Mu. Kami sadar bahwa doa yang sejati adalah doa yang penuh penyerahan diri, bukan doa yang penuh dengan tuntutan. Doa yang Engkau dengar adalah doa yang lahir dari hati kami yang murni, yang mencari kemuliaan-Mu di atas kepentingan kami pribadi. Kami mohon ya Roh Kudus, jamalah hati kami, periksalah setiap motivasi di balik setiap permintaan doa kami. Singkapkanlah setiap hawa nafsu yang tersembunyi, setiap ego yang terselubung, dan setiap keinginan yang tidak berasal dari Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mematikan keinginan daging dalam hidup, dan biarlah hidup kami senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap doa kami menjadi ungkapan kerinduan akan Engkau, akan kebenaran-Mu, dan akan kerajaan-Mu. Terpujilah nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang berbeban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, di tengah ketidakpastian, kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita nantikan dengan sabar, dengan penuh pengharapan, dan kita tetap percaya, berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan pada Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.